Hello everyone, I'm Tommy Gunawan, NPM 21132221112, kelas A2, mahasiswa Teknik Informatika, Universitas Sangga-Buana YPKP Bandung. Di sini saya akan mengerjakan modul paket tracer dengan judul Skills Integration Challenge dengan nomor modul 17.8.2. Pengerjaan modul ini saya kerjakan demi memenuhi mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Atep Aulia Rahman, STMKOM. Lanjut ke pengerjaannya. Sebelum pengerjaan, saya ganti nama filenya dulu ya. Oke. Kita langsung buka filenya saja. Kita isi profilnya dulu. Oke. Di sini kita pada modul paket tracer skills integration challenge, kita diberi addressing table yang masih belum lengkap. Lalu untuk informasi yang diberi di modul ini, kita baca dulu ya. Dr. Central ISP Nah, di sini ada 200 host. Nah, informasi yang kita dapat ya. Nah, untuk 200 host tersebut dibagi-bagi menjadi 100 host untuk staff, lalu 50 host untuk sales, lalu 25 host untuk IT, dan 25 host untuk guest atau tamu yang nantinya bisa ditambahkan pada saat lain waktu. Dengan informasi tersebut kita dapat menghitung IP address dan subnet mask yang harus dipakai pada saat konfigurasi PC IP address di topologi ini. Sebelum pengerjaan ini saya sudah menghitung dan sudah mendokumentasikan jawabannya di file Word. Ini untuk jawabannya sudah saya dokumentasikan pada saat sebelum pengerjaan ini. Kita okay. Agar lebih mudah untuk melihatnya, ini saja ya. Oke, kita langsung ke pengerjaannya saja. Untuk instruction, pertama kita harus konfigurasi PC, dan itu konfigurasi IPv4-nya. Ada IPv4 dan IPv6 ya. Kita sekalian saja. Untuk konfigurasi PC, kita bisa klik ke PC, lalu IP configuration. Nah, untuk IP address-nya kita tinggal inputkan saja di sini. Itulah untuk PC1 ya, atau PC staff, itu untuk IP address-nya 192 yang ini ya. Yang ini. Yang tadi yang ini salah. 192.168
03. Nah, untuk subnet masknya sini 128. Untuk default gateway-nya kita tinggal kurangi 2 dari IP address yang P4 168.0.1. Nah, untuk IPv6-nya sebenarnya untuk IPv6 tuh kita udah dikasih gitu di sini di tabel ini. Jadi kita bisa copy juga sih di sini dari start. Oke, kita bisa copy paste ininya 64. Nah, untuk default gateway-nya yang ini. Maaf. Untuk link lokalnya yang ini. Link local address. Nah, kalau sudah tinggal close saja. Lanjut ke PC yang sales. Masih sama, kita tinggal inputkan saja. Oke. Sales untuk IP-nya yang ini 192.168. Baik. Ini ya. Nah, ini 192.168.0.1.1. Untuk subnet masknya 255.255. Di sini 192. Di sininya kita tinggal kurangi 2 dari IP address yang atas 29. Untuk IPv6-nya kita bisa ambil dari sini juga. Paste 64. Default gateway-nya salah ya, saya salah kopas. Salah kopas saya. Ini sales tuh. Nah, oke. Untuk default gateway-nya sama sih. Ininya oke, sama. Sudah, kita close. Lanjut ke konfigurasi PC yang IT. Untuk IT, nah, di sini 192.168.0.195. Untuk subnet masknya 255.255.255.224. Ininya 192.168.0.193. Untuk IPv6-nya kita ambil yang ini di paste 64. Ininya oke, sudah diinputkan, sudah selesai. Nah, lanjut ke R1 configuration. Nah, kita konfigurasi routernya ya. Configure the device name according to the addressing table. Kita harus ganti nama hostname routernya. Untuk hostname router di sini namanya R1 sesuai tabel ya. Berarti kita harus ganti nama hostname routernya menjadi R1. Kita
bisa enable, lalu configuration terminal, hostname R1. Nah, sudah diganti ya. Lalu disable DNS lookup. Itu tuh untuk komennya no IP domain lookup. Oke. Lanjut assign Cisco NPA55 as the encrypt privilege mode password. Oke. Jadi suruh setting password untuk masuk ke privilege. Itu bisa ke enable secret. Enable secret kita copy saja. Yes. Okay. Jangan lupa dihapus spasinya. Oke. Lalu assign Cisco NPA55 as console password and enable login. Oke, nanti line console no. Passwordnya nah Cisco NPA55 pada saat login. Oke, terus lanjut required that a minimum of 10 character. Nah, kita disuruh untuk menyeting minimum 10 karakter yang dipakai untuk semua password. Oke, untuk komennya itu kita exit dulu dari sini. Lalu security di password min 10. Oke. Lalu encrypt all plain text password. Oke, enkripsi password service password encryption. Oke. Terus create a banner that warn anyone accessing the device. Oke, kita harus disuruh buat banner ya. Banner OTD. Kita tulis ini aja auto IC atau salah unauthorized access is prohibited. Oke. Lanjut configure and enable all the gigabit Ethernet interface. Oke. Kita disuruh konfigurasi gigabit Ethernet interface-nya ya. Nanti kita masuk ke interface internet. Interface pertama tuh kita lihat dulu untuk R1 ke yang ke staff itu gigabit berapa, kita harus tahu dulu. Kalau untuk di table tuh nah di sini kita lihat di sini nah 00 ya. Untuk 00 IP address-nya ke yang tadi PC staff. Oke, interface gigabit 00 IP address 192.168.0.1 di sini 255
255 128. No shutdown, jangan lupa. Oke, lanjut ke interface. Host sama IPv6 nya ya, berarti kita sekalian saja ya, interface gigabit 000 masih sama IPv6. IPv6 kita masukkan tadi IPv6 dari sini. IPv6 dari stop ini berarti ya. IPv6 dari stop. Dan ini ganti 1. Salah IPv6 address. IPv6 address. Oh ini 64. Apa? Sudah. Terus IPv6 address link lokal. Sudah exit. Kita lanjut ke gigabit Ethernet interface gigabit Ethernet 0/1 IP address bit. Untuk gigabit 0/1 itu 192.168.0129. Subnet masknya 255.255.255.192. Oke. No shutdown. Terus IPv6 address initialize. Oke, copy saja, paste, ininya diganti 1. Nampak 1. Lalu IPv6 address tadi itu default gateway-nya kita copy, link lokal.
IPN address sama link lokal. Lanjut ke yang gigabit 0/2 interface gigabit 0/2 IP address yang IP ya bentar, kita ambil dari sini 192.168.0.193 subnet masknya 255.255.255.224 no shutdown. Oke, terus IPv6 address kita masukin yang ini. Copy ininya ganti 1.4.4. terus IPv6 address link lokal. Oke, kita exit. Sudah selesai untuk konfigurasi gigabit internet interface-nya. Lanjut ke configure SSH on router 1. Oke, untuk configure itu kita disuruh set the domain name to CCNA Lab. Oke, jadi IP domain name CCNA. Nah, sudah ya. Terus generate 1024 bit RSA key. Oke, kita disuruh setting crypto key generate RSA, disuruh 1024. Oke, lanjut configure line the VTA line for SSH access. Oke, di sini use the local user profile for authentication. Create a user admin 1 with a privilege level of 15 and use password of admin 1 PLA 55. Oke, kita disuruh buat username-nya dulu. Username admin 1 secret admin 1 PA 55. Oke, terus line VTA 0 sampai 15. Transport input SSH login lokal to log out after live 5 minutes. Oke, 5 minutes ya. Exact time out
5 0. Oke, regis to n. Oke, lanjut ke selanjutnya. Kita block anyone for 3 minutes who fail to login in after 4 attempt. Oke, kita konfigurasi terminal. Lanjut line console 0 exec timeout ini 5 menit exec login block for itu 3 minutes berarti 180 attempt after 4 attempt 4 within 2 minutes periode berarti 120 detik. Oke, sudah. Sudah selesai konfigurasi router satunya. Kita lihat dulu. Sudah ya. Tinggal kita setting switch configuration-nya. Oke, pertama-tama configure the device name according to the addressing table. Oke, kita disuruh ganti nama. Enable terminal hostname sesuai tabel S1. Oke, terus configure the default gateway. Kita interface VLAN 1. Oke, untuk S1 nah, kita lihat di sini IP address 192.168.02 255 salah 255.128 no shut down. Oke, exit. Habis itu configure the default gateway. Oke, default gateway itu IP default gateway. Untuk default gateway-nya yang ini 192.168.168.01 lalu udah disable DNS lookup, no IP domain lookup, terus assign Cisco NPA as the encrypt privilege. Disuruh masukin passwordnya. Nanti enable secret, kita masukin ini copy terus assign Cisco conpa by 5 as the console password. Oke, di line PT ya, line console 0
password Cisco Pak login. Terus configure the console detail lines logout after 5 minutes. Okay, 5 minutes exit timeout 5 0. Dan gitu exit, lalu disuruh encrypt all plain text password. Oke, di line di sini juga jangan lupa 015 exit timeout 5 0 exit service encryption password encryption. Oke, sudah selesai. Ini lanjut ke yang S2. Untuk langkahnya masih sama kayak yang tadi. Kita memasukkan enable terminal hostname S2, lalu interface VLAN 1 IP address untuk ini 192.168.0.130. Subnet masknya 255 192 192. Oke, terus itu shutdown. Oke, terus configure the default gateway IP address, IP default gateway 192.168.0.129. Terus no IP domain lookup, lalu enable secret terus line console now password login accept timeout 5 0. Service password encryption. Oke, selesai. Lanjut S3.
interface VLAN 1. IP address 192.168.0.0.3 subnet masknya 255.255.255. No shutdown. Lalu exit IP default gateway 192.168.0.193. No IP domain lookup enable secret. Console no password login accept timeout 5.0 exit and PTA 0.15 exit timeout 5.0 exit service password encryption. Oke. Sudah selesai ya untuk switch 1, 2, dan 3-nya. Langsung kita yang belum cek resultnya dulu. Hostname S3 sudah belum diganti. Oh iya, ininya belum diganti ya. Hostname S3 selesai. Lalu ada yang belum juga, hilang IP address. S2 nya masih salah. Hilang 1. Interface hilang 1. IP address 192.168.0.130 255.255.192. Oh shit.
down. Oke, sudah selesai untuk modul kali ini, udah completion 100%. Untuk tes apakah ini sudah berhasil atau belum, kita bisa cek dengan connectivity requirement ya, yaitu use the web browser on the staff, sales, and IT PCs to navigate www.cisco.pka. Oke, kita coba aja ya di web browser, katanya bisa www. Oke, go. Nah, kita muncul ya, berarti yang bisa. Lalu kita coba kita ping. Ini kan dari PC staff ya, kita ping ke PC IT. Ping 192.168.0.195. Bisa ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila pada saat penjelasan ada banyak kurangnya. Semoga untuk video ini membantu kalian dalam hal pengerjaan paket tracer tersebut. Sekian dan terima kasih. See you guys.